Hai teman-teman, selamat datang di Movie in Short. Alur cerita film hari ini menceritakan sebuah kisah dari film The Other Woman mengenai seorang istri yang mendapati bahwa ternyata suaminya telah berselingkuh. Ya udah biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Carly adalah seorang wanita karir yang mandiri dan sukses. Dia berprofesi sebagai pengacara dan punya kantor yang besar. 2 bulan ini Carly pacaran sama seorang bisnismen yang tampan dan karismatik bernama Mark. Carly ngerasa sangat cocok sama Mark dan berencana buat ngenalin Mark ke ayahnya, Frank. Suatu hari mereka udah sepakat buat makan malam sama Frank. Tapi tiba-tiba Mark membatalkan rencana itu dengan alasan ada pipa bocor di rumahnya di Connecticut. Jadi dia harus segera ke sana. What about meeting my dad? Saat makan malam, Carly yang bete sama Mark dikasih tahu ayahnya buat kasih kejutan ke Mark. Get your ass out to Connecticut and fix that young man's plumbing. Akhirnya Carly setuju dan datang ke rumah Mark di Connecticut dengan kostum tukang ledeng seksi. Tapi ternyata yang menyambut di pintu adalah seorang perempuan, bukan Mark. Ternyata Mark sudah menikah dan itu adalah istrinya yang bernama Kate dan mereka sebenarnya tinggal di rumah itu. Carly kaget sama kenyataan itu dan karena malu dia pun segera pergi dari rumah itu. You must be his housekeeper. No, I'm his wife, Kate. He's got a wife, okay? He's married. And you don't think you can take her? Keesokan harinya Carly kedatangan Kate di kantornya. Kate menemukan kontak Carly di buku telepon Mark. Kate adalah seorang wanita yang gampang panik dan polos. Waktu itu dia sudah curiga kalau Mark berselingkuh tapi ingin memastikan, makanya dia datang ke kantor Carly. Carly kewalahan sama Kate yang panik. Akhirnya dia mengajak Kate ke bar dan di sana dia membenarkan kalau Mark udah selingkuh sama dia. Carly meyakinkan Kate kalau dia nggak tahu bahwa Mark udah menikah. Oh, am I right? You're sleeping with my husband? Sorry. He's your husband. What does your gut tell you? Jesus Christ. I was just a burp. Kate yang patah hati minum banyak waktu itu dan akhirnya mabuk. Carly cuma bisa nganterin Kate sampai masuk taksi yang membawanya pulang. No, please go. No. Besokannya Kate datang lagi ke kantor Carly bersama anjingnya, tapi dia dihadang sama security kantor. Carly waktu itu turun ke lobi dan menegaskan ke Kate kalau dia nggak ada hubungan lagi sama Mark dan dia nggak mau berurusan lagi atau bahkan berteman sama Kate. I don't care about you or Mark or your marriage or your dog or anything in between. Tapi Kate nggak putus asa, dia ngikutin Carly pulang sampai masuk ke gedung apartemen Carly. Sebenarnya Carly males banget diikutin terus sama Kate, tapi mau nggak mau dia bolehin Kate masuk ke apartemennya. And you are literally the only person in the whole world who knows what's happening besides me. Malam itu Kate dan Carly minum banyak dan mereka juga ngobrol banyak. Obrolannya sampai kayak sahabat karib. Mereka bahkan saling mendandanin dan nyobain pakaian Carly. Sejak itu hubungan Kate dan Carly jadi baik. Di rumah Kate, Mark baru aja pulang dari luar kota dan sikapnya menjadi lebih mesra ke Kate. Mark juga ngajakin Kate makan malam di luar sama seorang pengusaha kaya yang berencana akan investasi ke Mark. Malam itu Kate diam-diam nelfon Carly, dia bingung sama perasaannya. Tapi apapun kata Carly, Kate gak bisa ngilangin perasaannya, dia masih cinta dan bergantung sama Mark. Carly pun kesel dan bilang terserah, gak peduli. It just felt so good to be touched, you know? Yeah, I do because he used to touch me too. This is me being done. Fine. Okay, goodbye. Fine, well forget I called. Goodbye. Kemudian saat di rumah, Kate curiga kalau Mark masih selingkuh. Dia mikir kalau Mark dan Carly ternyata masih ngelanjutin hubungan mereka di belakangnya. Kate jadi marah karena dia mengira Carly udah jadi temennya. Besoknya saat janjian makan siang sama Carly, Kate nunjukin kemarahannya. Dia ngelabrak Carly dan saat itu Carly membantah masih berhubungan sama Mark. Kate kemudian bilang kalau Carly adalah wanita murahan. Carly marah karena tiba-tiba Kate ngatain dia kayak gitu dan mereka bertengkar waktu itu di depan umum. Saat itu akhirnya mereka sadar kalau misalnya pria playboy kayak Mark gak dapat apa yang dimau dari istri dan selingkuhannya, berarti pasti dia pergi nyari selingkuhan lagi. Are you still sleeping with my husband? What? You heard me. But if he isn't seeing you, he's seeing someone else. Think about it, Kate. Think about it. Kate dan Carly kemudian ngikutin Mark ke Hamptons. Katanya Mark ada kerjaan di sana untuk beberapa hari. Selama di sana Kate dan Carly nginap di rumah adik laki-lakinya Kate yang bernama Phil.
Phil dan Carly waktu itu saling tertarik satu sama lain. Saat di pantai, Kate dan Carly memata-matai Mark dan selingkuhannya. Ternyata selingkuhan baru Mark sangat cantik dan bertubuh seksi. Saat Mark pergi ke gym, Carly dan Kate berdebat tentang mau ngasih tahu wanita itu apa enggak kalau dia adalah selingkuhannya Mark. Saat Carly dan Kate saling gelut, wanita itu nyamperin Kate dan Carly dan nanyain ada apa sama mereka. Wanita itu bernama Amber, dan saat dikasih tahu kalau dia adalah wanita selingkuhan, dia merasa menyesal dan bersalah ke Kate. I'm so sorry. Honey, it's not your fault that I married a monster. If we find any more mistresses, I'm gonna have to send her to rehab. Kemudian akhirnya Kate, Carly, dan Amber sepakat buat balas dendam ke Mark. Mereka bertiga ngerjain Mark abis-abisan. Kate masukin estrogen ke minuman Mark, masukin krim perontok rambut ke sampo Mark, dia juga nyelupin sikat gigi Mark ke toilet. Carly pura-pura baikan sama Mark. Pas makan malam berdua sama Mark, dia masukin sesuatu ke minuman Mark dan itu bikin Mark diare semalaman. Sementara itu, Amber ngajakin Mark buat enak-enak sama temennya. Mark awalnya pura-pura nolak, padahal dia bersemangat banget. Setelah Mark setuju, ternyata temennya Amber itu adalah seorang drag queen atau wanita jadi-jadian. What? Nah, waktu mereka lagi ngeprank itu, mereka dapat info kalau ternyata Mark udah nilap uang dari berbagai perusahaan startup yang harusnya dikembangkan oleh perusahaannya. Waktu itu, Carly dan Amber pergi nemuin ayahnya Carly, Frank, buat nanyain beberapa hal soal kejahatan Mark. Di situ ayah Carly ngasih pencerahan, dan Carly pun udah dapat bukti-bukti kejahatan Mark dan ngumpulin data-datanya. Di sisi lain, Kate tiba-tiba ngerasa kalau dia masih cinta sama Mark. Terus pas Carly nyerahin bukti kejahatan Mark, dia kesel ngeliat Kate yang jadi lembek begitu. Carly pun kirim SMS ke Mark buat buktiin ke Kate kalau Mark itu nggak bakal bisa berubah. Tapi SMS Carly nggak juga dibalas sama Mark. Akhirnya Kate marah ke Carly dan nganggep Carly hanya masih sakit hati karena menjadi wanita selingan Mark. Saat itu kekompakan ketiga wanita itu hancur. Setelah Kate dan Amber pergi, barulah SMS balasan dari Mark sampai. Tapi semuanya udah percuma. Kate nggak percaya kalau Mark udah berbuat jahat karena dia pernah diajak dan pernah ketemu sama pimpinan perusahaan besar yang ngasih modal uang buat mengembangkan perusahaan startup yang dikelola oleh Mark. How much? 2 million. They're putting more money into it. That's part of the con. All we have to do is find out the bank he's using. Setelah nggak berhubungan lagi sama para selingkuhannya, Mark bersikap lebih romantis ke Kate. Tapi suatu hari Mark bilang ke Kate kalau beberapa hari lagi dia akan ke Bahamas untuk urusan bisnis. Tiba-tiba Kate ingat kalau Carly pernah nyebutin soal Bahamas waktu Carly ngasih tahu soal kejahatan Mark. Kate pun sadar kalau Mark emang gak akan berubah. Dia pun pergi ke apartemen Carly. Di sana mereka berdua baikan. Kate ngasih dokumen ke Carly. Dokumen itu berisi transferan uang ke bank di Bahamas. Saat itu Carly bilang dia udah gak pengen ikut terlibat lagi soal apapun mengenai Mark. Tapi dia senang berteman sama Kate. Setelah Kate pergi, Carly ngeliat isi dokumen tadi. Kate, I'm sorry, but I can't. Beberapa hari kemudian, Kate sampai di Bahamas buat ngikutin Mark. Ternyata di sana udah ada Carly dan Amber ngasih kejutan buat Kate. Akhirnya mereka bertiga kumpul lagi buat lanjutin balas dendamnya ke Mark. Di perjalanan ke hotel, Carly dan Amber jelasin semuanya ke Kate. Ternyata Mark udah bikin beberapa perusahaan startup gaib yang tadinya mau dikembangkan dan jumlah uang untuk pengembangan perusahaan startup itu sangatlah besar. Dan ternyata Kate tercatat sebagai CEO dari beberapa perusahaan startup. Jadi kalau kejahatan Mark terungkap, Kate yang bakal ditangkap dan masuk penjara. Mark nyimpen semua uang tilepannya di bank di Bahamas, dan di sana ternyata Mark juga punya selingkuhan lagi. Every time I look into a pair of binoculars, this guy has another mistress. We used you to create the company. The son of a bitch put everything in your name. Semua info yang dia ketahui ini bikin Kate takut masuk penjara. Tapi setelah dikuatkan oleh Carly dan Amber, dia makin yakin untuk bertindak. Dengan bantuan Carly yang memang ahli masalah hukum, semua rencana mereka udah tinggal nunggu waktu. Sementara itu mereka bersenang-senang di Bahamas. Mereka ke bar sampai malam. Di situ Amber cerita kalau dia udah jatuh cinta lagi dan udah menjalin hubungan dengan seseorang. Carly seneng banget dengernya dan menyemangati Amber.
Subuhnya Carly nggak ngelihat Kate di kamar. Ternyata Kate ke pantai. Dia melepaskan cincin pernikahannya dan melemparkan cincin itu ke laut. Kate kemudian duduk di pasir. Nggak lama kemudian Carly dan Amber datang dan duduk di sana bersama Kate. Paginya mereka ke bank Bahamas dan Kate masuk ke bank itu. Nah, tibalah saatnya akhir dari seorang Mark. Saat Mark udah balik dari Bahamas, dia mengunjungi kantor Carly. Ternyata Kate, Carly, dan Amber udah ada di sana nungguin Mark. Mereka bertiga kemudian ngelabrak dan ngebuka semua kejahatan Mark. Dengan Carly sebagai pengacaranya, Kate ngasih dokumen perceraian ke Mark beserta daftar aset mereka. Di situ diungkap kalau Kate yang merupakan CEO udah ngambil semua uang yang ada di bank Bahamas dan mengembalikannya ke perusahaan besar asal uang itu. Dengan begitu, Kate dan Mark selamat dari penjara, tapi sekaligus bikin Mark bangkrut. Hal ini bikin Mark shock dan jadi lupa diri. Pemilik perusahaan yang dia ambil uangnya mecat Mark dan malah mau kerjasama sama Kate. Karena dari sebelumnya memang ide-ide Kate lah yang diakui sendiri dan dijual sama Mark. Semua orang di sana ngelihat Mark yang murka dan hilang akal sampai nabrak kaca dan bikin hidungnya berdarah. Pokoknya udah gak karuan deh. Dia shock sama kenyataan bahwa dia berhasil dihancurkan oleh 3 wanita yang dia permainkan. Don't do this, Kate. I love you. It's too late for that. Please, don't do this. You 3 girls, you robbed me. No way. I don't buy it. Global bullshit. I call bullshit. Bullshit! Beberapa saat kemudian, Kate, Carly, dan Amber masih berteman dan berjanji buat nggak berhubungan sama laki-laki yang sama lagi. Di ending, diceritain kalau Carly menjalin hubungan sama Phil dan sedang hamil anaknya Phil. Kate ngambil alih semua pekerjaan Mark, bikin perusahaan startup dan beneran jadi CEO. Sedangkan Amber menikmati hidup dengan jalan-jalan berkeliling dunia sama kekasih barunya yang ternyata adalah ayahnya Carly. Film ini memang film ringan buat seru-seruan aja. Nonton film ini cukup bikin terhibur. Apalagi lihat interaksi ketiga wanita itu. Yang tadinya mau ngelabrak selingkuhan, akhirnya malah saling menemukan pertemanan di antara mereka. Scene antara Kate membuang cincin pernikahan dan ditemenin duduk di pantai sama Carly dan Amber juga sangat menyentuh. Gimana cerita film ini menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Dan sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Dadah!